Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang lanjutan pertandingan UEFA Champions League yang mempertemukan antara Barcelona dan juga Shakhtar Donetsk, kawan-kawan. Oke, ini adalah pertandingan yang penting bagi Shakhtar Donetsk ya, karena mereka itu mengalami kekalahan sebelumnya ya. Dan sedangkan Barcelona itu memiliki kondisi yang lebih baik. Mereka menang 2 match sebelumnya. Pertama lawan Royal Antwerp menang, kemudian melawan Porto juga menang. Maka dari itu Barcelona agak lebih mudah langkah ke depannya. Karena memang Barcelona diuntungkan juga dengan drawing ya kawan-kawan. Barcelona mendapatkan tim atau grup yang relatif agak lebih mudah daripada pesaing-pesaingnya yang lain. Jadi bukan dari grup neraka. Dan ini merupakan sebuah berkah tersendiri bagi Barcelona karena Barcelona selalu saja semenjak beberapa tahun ke belakang Barcelona ini terseok-seok di Champions League. Mudah-mudahan di tahun ini atau di musim ini Barcelona lebih memperlihatkan performanya kembali ya kawan-kawan. Dan ternyata derita dari Barcelona tidak berhenti begitu saja kawan-kawan. Barcelona harus mengarungi musim ini dilalui dengan badai cedera. Ada tadi yang tidak bermain tadi malam itu Gavi tidak bermain ya karena dia kartu merah suspended ya. Artinya dia mendapatkan kartu merah karena tidak bisa main pada pertandingan ini. Kemudian Koundé yang juga ia sedang cedera, kemudian Lewandowski cedera, Pedri itu ya cedera tidak bisa bertanding, kemudian Rapinya juga sama cedera, Sergio Roberto cedera, terakhir ada Frankie De Jong yang juga cedera. Ini sangat banyak sekali sehingga Barcelona itu tadi malam itu Sapi itu harus mampu meracik tim yang ada. Selain itu, karena badai cedera yang terjadi di pertandingan La Liga pun Barcelona banyak mengorbitkan pemain-pemain mudanya. Ya namanya juga pemain muda ya, baru muda kawan-kawan, baru terlihat potensinya. Maka dari itu Sapi harus betul-betul memutar otak, pemain ini belum matang. Meskipun ada satu pemain di pertandingan sebelumnya di lanjutan La Liga itu eh, pemain bernama Mark Guiu, kalau nggak salah cara bacanya begitu ya, Guiu. Mark Guiu itu yang menjadi fenomenal sekarang dan sensasional karena ia baru masuk 23 detik melakukan debut langsung memberikan gol bagi FC Barcelona dan itu adalah gol kemenangan bagi FC Barcelona. Luar biasa pemain muda ini. Kemudian pemain muda yang ada yang diorbitkan, yang dicoba untuk diorbitkan Lamine Yamal ya, sudah lama kalau pemain ini sudah agak lama ya. Kemudian juga ada Fermin. Ada Fermin di sini yang juga diorbitkan. Kemudian di substitutionnya yang di bench di bangku cadangan di sini ada Iñaki Peña udah lama ini yang berada di squad ini. Ada Ander Asralaga, ada Pau Kubarsi, ada Hector Ford dan ada Alex Garrido. Itu para pemain yang diorbitkan oleh Sapi untuk ke timnas ke Barcelona senior meskipun tidak dimainkan tadi malam ya. Nah, pertandingan tadi malam Barcelona dan Shakhtar Donetsk berlangsung sangat ketat kawan-kawan. Skor 2-1 menjadi skor akhir dan menjadi kemenangan bagi FC Barcelona. Tadi malam permainan FC Barcelona eh menurut saya kurang kurang kompak ya, kurang kompak. Ada beberapa kesempatan, ada beberapa momen di mana Barcelona itu banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan elementer seperti kesalahan passing, itu terutama kesalahan passing. Kemudian ada beberapa tusukan-tusukan yang menurut saya tidak perlu dan gagal dilaksanakan. Entah itu dilakukan oleh penyerang ataupun dilakukan oleh pemain belakang, tentunya Joao Cancelo yang beberapa kali
di beberapa momen ada kesalahan yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Tapi overall permainan dari Joao Cancelo ini lumayan luar biasa bagus ya kawan-kawan, bisa membantu penyerangan. Nah kemudian Joao Felix tadi malam tidak menemukan performa terbaiknya Felix ini ya kawan-kawan. Apalagi ditambah dengan cedera di menit-menit atau di babak kedua. Ia cedera dan digantikan oleh Marc Guiu. Nah, pemain yang menonjol tadi malam tentu adalah seorang Ferran Torres. Ferran Torres ya kawan-kawan. Dan juga Ilkay Gundogan yang luar biasa mampu memberikan warna pada permainan Barcelona tadi malam. Apalagi di gol yang pertama itu ya kawan-kawan. Itu adalah umpan umpan betul-betul visioner yang dilakukan oleh seorang Ilkay Gundogan kepada Fermin. Akan tetapi Fermin tidak mampu memanfaatkan peluang tersebut sehingga bola mengenai tiang, deflection terjadi di sana, ada pantulan dan didapatkan oleh seorang Ferran Torres. Oke. Satu gol atau gol sematawayang yang dimiliki oleh Shakhtar Donetsk itu dilesakan oleh seorang Georgi Sudakov dan murni gol yang dilesakan oleh Georgi Sudakov ini adalah murni menurut saya adalah kesalahan dari Oriol Romeu. Karena Oriol Romeu tidak mampu atau gagal mengantisipasi dan menutup ruang yang didapatkan oleh seorang Sudakov. Itu umpan visionernya, umpannya membelah lautan gitu ya kawan-kawan. Sedangkan Oriol Romeu tidak mampu mengejar. Oriol Romeu ini bukan tipe pemain sprinter, bukan tipe pemain yang bergerak cepat ya kawan-kawan. Ia tipe pemain yang bermain simpel. Kemudian passing-passing mengandalkan passing-passing akurat, kemudian mengandalkan posisi. Sehingga kalau misalnya Oriol Romeu ini dia ketinggalan langkah, udah itu game over. That's game over. Jadi memang tipe-tipe pemain berbeda-beda ya kawan-kawan. Dia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan tipe dari Oriol Romeu ini dia bukan tipe sprinter sehingga kalau dia itu diajak sprint oleh pemain lawan itu pasti akan kalah ya kawan-kawan. Tapi dia memiliki tinggi badan yang bagus, kemudian antisipasi bola yang bagus, pembacaan bola yang bagus, kemudian bertahan juga bagus, kemudian mampu menutup ruang-ruang passing bagi tim lawan. Itu bagus seorang Oriol Romeu. Kemudian dia seorang fighter juga ya kawan-kawan. Nah itu murni menurut saya kesalahan Oriol Romeu dan ada di belakang Ronald Araujo yang tidak mampu mengantisipasi pergerakan dari seorang Sudakov sehingga ya it was a checkmate untuk seorang Marc-Andre ter Stegen. Udah nggak bisa apa-apa lagi Marc-Andre ter Stegen dan itu gol yang sangat-sangat bagus ya kawan-kawan, sangat-sangat bagus. Oke, gol dari Fermin itu juga tidak kalah bagus ya kawan-kawan. Gol Fermin. Fermin pemain muda orbitan dari Barcelona B. Ya bisa bayangkan saja kawan-kawan. Fermin pemain muda tapi ia sudah bisa di dalam satu pertandingan gol yang terjadi, gol bagi Barcelona itu dua-duanya itu hasil kreasi dari seorang Fermin. Ini menjadi sebuah permata atau berlian intan ya bagi skuad Barcelona sekarang yang sedang terseok-seok ya kawan-kawan. Lalu terseok-seok di papan klasemen sih tidak sih kawan-kawan, tapi sedang memutar otak bagaimana caranya agar skuad ini tetap dalam karena nanti tanggal 28 Barcelona ini akan bertemu dengan Real Madrid. Ini adalah laga yang sangat penting bagi Barcelona karena bertemu dengan Real Madrid pastilah ya kawan-kawan ada gengsi tersendiri bertemu dengan Real Madrid tanggal 28 nanti. Sedangkan pemain pilar banyak yang cedera, otomatis pemain muda yang harus kedepankan oleh seorang Xavi Hernandez. Ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi seorang Xavi Hernandez. Tapi sayangnya kawan-kawan, pemain muda-muda dari Barcelona ini terlalu banyak digoreng oleh media sehingga banyak ternyata pemain muda Barcelona juga yang tidak tidak baik endingnya. Contohnya saja seperti
Ricky Push ya. Contohnya Ricky Push. Entah kemana seorang Ricky Push sekarang. Dia bermain di MLS ya kawan-kawan ya. Di Liga Amerika. Tidak terdengar lagi sekarang media membicarakan Ricky Push. Setelah Ricky Push itu ke Amerika. Cuma beberapa waktu saja banyak pemberitaan tentang Ricky Push di Amerika. Tapi sekarang tenggelam sudah cerita dari seorang Ricky Push. Begitupun Ansu Fati ya kawan-kawan yang redup di Barcelona dan akhirnya ke Brighton. Meskipun ya di Brighton lumayan lah, bagus lah penampilannya. Tapi eh setidaknya ya, nasib dari seorang Ansu Fati lebih baik daripada seorang Ricky Push. Soalnya kan kalau misalnya seorang pemain Eropa itu bermain di Asia atau bermain di Liga Amerika, itu artinya pemain tersebut ya sudah tua. Kalau nggak sudah tua ya untuk mengisi masa tua lah ya kawan-kawan ya. Sudah retire dari Liga Eropa. Berbeda halnya dengan Ricky Push. Kasus Ricky Push masih muda, sudah ke Liga MLS. Oke, kawan-kawan, Barcelona bermain dengan pakem 4-3-3, sedangkan Shakhtar dengan 4-2-3-1. 4-3-3 memang sudah merupakan pakem Barcelona yang sangat menyerang ini ya. Ini taktik sangat ofensif, sangat menyerang. Jadi menggunakan Joao Cancelo di sisi kanan untuk membantu Fermin dan Lamine Yamal bergantian ini pemain. Begitupun dengan Marcos Alonso yang terkadang itu ke atas, tapi Marcos Alonso tadi malam bermain kurang greget ya kawan-kawan, kurang greget sebagaimana Joao Felix. Dan Marcos Alonso ini memiliki rating yang paling rendah menurut saya rating penampilan yang paling rendah di antara teman-temannya yang lain. Di sini pemain yang bagus juga adalah Ronald Araujo meskipun melakukan kesalahan bersama Inigo Martinez dan juga Oriol Romeu, tapi Ronald Araujo itu eh, pemanfaatan atau pembacaan bolanya itu luar biasa hebat. Itu dia Ronald Araujo. Kalau melawan Shakhtar Donetsk ya kawan-kawan. Kalau melawan Real Madrid, nah ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi tantangannya. Saya tidak tahu apakah nanti akan bermain para pemain ini. Contohnya Pedri. Pedri mudah-mudahan bisa bermain lawan Real Madrid karena sangat diperlukan tenaganya ya kawan-kawan. Dan oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kawan-kawan ya. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda terhibur. Jadi video saya ini bisa Anda nikmati sambil makan lah kawan-kawan ya. Dengarkan sambil santai dan mudah-mudahan menghibur Anda semuanya. Saya Ahmad Satria Fazlur Rahman. Sampai jumpa di lain kesempatan di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.